Oke, setelah tadi kita melihat cuplikan video di awal, di sini saya melakukan perubahan untuk remote Hubsan ini dengan menambahkan channel analog manual atau menggunakan potensio ya. Tujuannya apa? Ini difungsikan khususnya untuk melakukan gerakan-gerakan yang detail dan gerakan-gerakan yang sifatnya kontinu tanpa kita harus terus-menerus menekan tombol joystick. Contoh, misalkan mungkin kalian ingin melakukan penerbangan secara maraton, secara kontinu dari jarak 0 sampai dengan 1 kilo mungkin, tanpa kalian harus berlama-lama menekan tombol joystick, kalian dapat dibantu dengan menggunakan tombol potensio ini. Oke, saya coba jelaskan mengenai fungsinya juga ya, cara kerjanya dan bagaimana untuk hasil shoot atau video yang sudah pernah diambil menggunakan tombol potensio ini. Jadi pada intinya tombol potensio ini sama-sama tombol potensio, tapi yang mana ini pergerakan joystick ini dia menggunakan pegas. Walhasil jika kita lepas dia akan kembali ke posisi netral atau ke posisi 0. Sementara jika kita menggunakan potensio ini disesuaikan atau tidak kembali ke titik 0, di mana dia akan tetap konstan dan tetap seperti apa yang kita tentukan nilainya. Oke, ini berfungsi tombol yang bawah ini untuk maju mundur, ini berfungsi untuk menoleh ke kanan atau toleh ke kiri, yang ini untuk geser kanan, geser ke kiri, dan ini juga untuk naik ke kanan, naik ke kiri, turun. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk proses pemindahan dari mode joystick ke mode potensio analog ini, kita menekan ini ya, dengan menekan tombol switchnya ini. Apabila kita tekan, dia menggunakan mode potensio analog. Apabila kita lepas atau posisi normal, dia terhubung dengan joystick. Jadi seperti itu. Ini tidak menimbulkan efek apapun, jadi pada saat terbang pun ini aman. Oke, untuk alat atau material yang kita butuhkan untuk melakukan perubahannya adalah, yang pertama yang harus kita siapkan potensio RV09 semacam ini ya. Ini namanya jenis RV09, 3 pin, besarannya kurang lebih 10 kilo ohm. Kemudian bisa juga menggunakan potensio radio semacam ini, 10 kilo juga, tapi ini terlalu besar. Kemudian switch semacam ini yang 6 kaki ya, karena nanti kita pakai 2. Ini semuanya pinnya kepake. Cari yang push on off, jangan yang push on. Ini yang push on, tapi yang saya pakai di sini adalah yang dipakai di remote adalah push on off. Oke, ini sudah. Terus kemudian email kabel. Itu material pendukungnya ya, material yang kita butuhkan. Terus kemudian alat yang kita butuhkan untuk proses pengerjaannya adalah, pertama solder, temennya 5 solder pastinya, udah mau habis lagi. Tang kecil, tang kecil semacam ini ya, bebas lah tang. Terus kemudian bor bebas lah, kalian pakai bor apalah. Kemudian kayaknya sih cuma itu aja. Oke, saya coba bantu penjelasannya ya untuk proses instalasi dari potensionya dengan wiring yang ada di sini. Yang pertama kita harus pahami dulu, kita cabut dulu potensio ini. Ini adalah potensio joystick bawaannya. Ya, ini kita cabut nanti, ini kita copot. Proses pencopotannya saya nggak bisa gambarkan secara detail karena udah terinstalasi, sudah terpasang. Ya, pada intinya nanti setelah kita cabut, potensionya seperti ini. Ini hanya modelnya sama, ukurannya juga sama-sama 10 kilo, tapi beda warna aja. Ini saya ambil dari potensio joysticknya PS, sama kok. Nah, ada 3 pin. Ada 3 pin ini, yang pin awalnya begini ya, 3 pin seperti ini.
Ini pin yang ketiga, 1 2 3. Pin yang kedua atau yang tengah ini kita tekuk. Setelah tercopot seperti ini kita tekuk. Nanti pin yang tengah ini atau pin kedua ini kita hubungkan dengan switch, masuk ke switch, basis switch. Anggaplah ini kalau saya bilang, saya sebut ini sebagai pin basis. Oke, ingat ya. Nanti setelah kita cabut, kita pasang kembali ke boardnya, ke mainboardnya ini. Cukup yang disolder itu yang pin 1 dan pin 3. Yang ini cukup yang disolder antara pin 1 dan pin 3. Jadi seperti ini. Jadi antara pin tengah ini dengan motherboard intinya tidak terhubung. Oke, tidak terhubung. Nanti yang pin tengah yang ke motherboard, dari motherboard, pin tengah dari motherboard ini masuk ke switching. Switching ini masuk ke yang paling tengah atau pin kedua, pin tengah lah, pin tengah. Nah, pin satunya nanti diambilkan dari potensio ini yang tadi kita tekuk. Jadi yang potensio joystick yang tadi kita udah tekuk ini kita hubungkan dengan menggunakan kabel email semacam ini ya. Kenapa harus pakai email? Supaya ya nggak makan tempat dan nggak terlalu berantakan ya. Beda halnya kalau misalkan kita menggunakan kabel semacam ini, pastinya nanti akan banyak kabel yang berseliweran dan estetikanya kurang. Oke, masuk ke pin sini. Jadi intinya kalau saya bilang ini ada 3 pin, pin 1, pin 2, atau saya bilang ini pin basis, pin ketiga. Pin ketiga masuk ke joystick yang tengah, pin tengah tadi. Pin 1 masuk ke potensio ini, masuk ke tengah potensio. Jadi hasil dari pin tengahnya potensio ini masuk ke pin 1. Nah, kemudian di potensionya ini kan terdapat 3 pin. Ini kita ikutin, pin 1 masuk aja ke pin satunya potensio ini. Yang pada intinya ini adalah muatan arus 3,3 volt basis minus. Ya, kita harus pahami 3,3 volt basis minus. Basis output dari potensionya ini sebetulnya yang tengah. Jadi kita ambilin aja ke sini, yang pin 1 masuk ke pin 1 potensio ini, pin 3 masuk ke pin 3-nya potensio. Juga untuk ke semua potensio yang kita pakai sama. Sebetulnya cukup metik 1 aja. Oke. Semacam itu. Nah, kita menggunakan taktilnya ini harus yang push on off, jangan seperti ini push on. Pakai yang push on off, nanti masuk ke sini di lem, dihubungkan atau digandeng, ditempel di mainboardnya. Ini kita lem, ini saya lem menggunakan lem Dexton, lem Alteco semacam ini ya. Ini udah cukup kuat kok, kuat. Kita solder ya, benar-benar harus disolder ya, kalau bisa diperhatikan solderannya benar-benar matang ya. Oke, itu aja. Nanti berikutnya ini kan karena ada satu joystick ini memiliki 2 potensio. Satu yang pertama di sini, yang kedua lagi nanti di atas ini nih. Nggak kelihatan ya, kalau yang ini nggak kelihatan. Satu di samping, satu lagi di atas, itu pasti. Nanti satu pun yang satunya lagi pun seperti itu. Kita copot dulu potensionya seperti ini. Yang tengah masuk ke satunya. Ini kan ada 6 pin. Sama wiringnya sama. Kita buat yang ini juga hal yang sama. Oke, mungkin itu ya. Saya harap bisa jelas ya. Kalau misalkan kurang jelas, kalian bisa tanya-tanya di kolom deskripsi atau di kolom komentar, atau bisa menghubungi saya langsung. Oke, terus kemudian untuk wiring baterainya, karena baterainya kan kita pindah ya, kita rubah ke output di sini. Saya taruh di luar. Kita jumper menggunakan, saya menggunakan email ini karena supaya nggak terlalu seliweran kabel dan estetikanya juga masih oke lah. Oke, saya pikir nggak sulit. Mungkin buat kalian yang hobi ngoprek, tahu hobi elektronik, pastinya sudah paham. Ya, hanya sesederhana itu, tapi menurut saya ini banyak manfaatnya dan membawa perubahan yang cukup. Oke, thank you.